Selamat siang Bapak Ibu. Saya melanjutkan paparan dari Pak Irfan terkait program yang kami lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi, kita ada 3 program sebenarnya. Program yang pertama itu Plastic Smart Cities, ini yang fokus adalah di kota-kota, karena sampah asalnya dari kota-kota. Kemudian yang kedua, Food Loss and Waste itu di Papua. Eh, saat ini Food Loss and Waste sedang berproses. Jadi mereka teman-teman di Papua itu baru mulai bulan bulan November kemarin. Jadi sampai hari ini kami masih eh, melakukan koordinasi konsolidasi dengan pemerintah, join program seperti apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dengan pemerintah. Kami masih tetap mengawal program Food Loss and Waste. Kemudian yang satu lagi dari teman-teman yang ada di pulau-pulau kecil. Jadi di pulau-pulau kecil ini fokusnya adalah di sampah plastik, terutama dari aktivitas pariwisata dan aktivitas tadi yang disebut Pak Irfan, perikanan. Jadi plastik smart cities itu adalah yang paling besar dan di saat ini itu masih di 3 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, dan Depok, karena ketiga kota itu berada di kawasan daerah aliran sungai Ciliwung yang menjadi salah satu sumber sampah plastik yang ada di laut yang paling besar di Indonesia. Next. Nah, ini untuk plastik smart city sendiri sebenarnya selesai di tahun 2024 Desember karena ternyata masih problemnya belum tersentuh semua. Itu di tahun 2025 kami melanjutkan program itu. Di tahun 2000. Jadi untuk plastik smart cities di 2024 kami banyak bekerja dengan uh, tingkat dengan lokal, jadi dengan bank sampah, kemudian dengan agregator, dengan uh, edukasi. Kemudian di tahun 2025 ini itu kita uh, bekerja inline dengan kegiatan dari pemerintah. Jadi nanti akan saya ceritakan di selanjutnya kenapa kita uh, bekerja inline dengan teman-teman dari pemerintah. Next. Next. Ada. Jadi, nah, untuk informasi plastik smart cities, jadi untuk data yang terakhir kami tampilkan di sini adalah data tahun 2024 karena 2025 masih berjalan. Jadi plastik smart cities itu sebenarnya kita ada untuk plastik di WWF itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama NPIN, No Plastic in Nature, kemudian pilar yang kedua adalah plastik smart city sendiri, kemudian yang ketiga adalah IPR. Nah, di WWF Indonesia itu dijadikan satu di dalam plastik smart cities. Nah, kegiatan apa yang ada di plastik smart cities itu ada mulai dari reduksi. Reduksi yang ada di WWF itu uh, jadi ada 2. Kalau reduksi pengertian dari kita adalah mereduksi sampah yang lari ke TPA. Tetapi kalau di WWF, selain mereduksi sampah yang lari ke TPA, kita juga mereduksi sampah yang diproduksi, terutama plastik. Jadi teman-teman di tim edukasi itu kami ada kegiatan dengan sekolah-sekolah untuk dan universitas untuk melakukan edukasi pengurangan sampah dari sumber. Untuk di tahun ini kita untuk pengurangan sampah dari sumber itu kita tidak hanya di sekolah dan universitas, tapi kita juga ke masyarakat. Nanti akan bersama-sama dengan DLH dan KLH. Kemudian yang kedua kita bekerja di collection atau di pengumpulan. Di pengumpulan itu kita menyediakan basic collection service untuk pengolahan sampah. Jadi kita mensupport uh, beberapa entitas yang bergerak di basic collection service. Nah, dari support kita itu sudah ada 23.900 rumah tangga yang terlayani di seluruh Jakarta, Depok, dan Bogor. Ini sangat sedikit mengingat Jakarta, Depok, dan Bogor sangat luas dan kita mencoba untuk menutup yang bocor sebenarnya. Jadi lokasi-lokasi mana yang memang basic collection service-nya itu belum begitu bagus.
Kemudian untuk sampah plastik, jadi kami untuk perhitungan itu uh, lebih ke plastik, Bapak Ibu. Jadi total sampah plastik yang sudah dikumpulkan dari rumah tangga itu sebanyak 3.000 ton. Kemudian untuk yang terkelola melalui program Plastik Smart Cities itu 20.000 ton. Ini mungkin angkanya agak aneh, bertanya-tanya kenapa yang dikumpulkan 3.000 ton, yang 20.000 ton itu berhasil dicegah tidak bocor ke alam. Jadi yang 20.000 ton itu adalah tonase sampah plastik yang berhasil kami masukkan ke pengelola plastik, jadi ke daur ulang, kemudian guna ulang atau upcycle. Kemudian untuk yang 3.000 ton adalah dari layanan dasar pengelolaan sampah yang kami support. Jadi itu totalnya 3.000 ton. Jadi yang 20.000 ton itu asalnya juga dari teman-teman bank sampah, teman-teman rongsok, teman-teman pemulung, itu yang kita kelola. Next. Kemudian untuk siswa, jadi untuk siswa ini di luar ekspektasi kami karena ternyata antusiasme dari sekolah-sekolah cukup tinggi, bahkan sampai kalau di kami itu ada namanya Panda Mobile. Panda Mobile itu kita ada satu mobil yang memang selalu keliling ke sekolah-sekolah dan hampir teman-teman ini nggak ada istirahatnya karena sehari itu bisa 3 sekolah. Jadi antusiasme sekolah itu sangat tinggi. Jadi banyak sekali email yang masuk ke WWF untuk request Panda Mobile untuk mendatangi sekolahnya. Jadi total murid yang berhasil diedukasi itu sebanyak 64.600 siswa. Itu melalui 2 aktivitas. Yang pertama itu Panda Mobile, yang kedua itu adalah kita ada namanya Zero Waste School. Jadi kalau Panda Mobile itu hanya sekali atau 2 kali datang ke sekolah melakukan kampanye, kalau Zero Waste School itu kita melakukan pendampingan di sekolah itu. Ada cerita-cerita baik di situ. Ada beberapa sekolah yang sekarang itu menyediakan eh, jadi di setiap kelas itu ada lemari khusus untuk tempat minum dan tetap tempat makan. Jadi anak-anak kalau jajan udah tidak boleh pakai plastik dari luar, jadi harus pakai tempat sendiri gitu. Kemudian untuk universitas ini baru mulai kemarin itu berkomitmen untuk mengelola sampah plastik di area kampusnya. Dan kita juga bekerja sama dengan teman-teman kaum muda untuk di program Plastik Smart Cities. Kalau di Merin itu ada namanya Merin Buddies, ada Earth Hour. Nah, di Plastik Smart Cities itu ada namanya Youth Activist atau aktivis muda. Jadi ini dari teman-teman muda yang kita kumpulkan untuk mempengaruhi teman-teman yang lainnya untuk mengurangi sampah. Next. Nah, untuk program Plastik Smart Cities di tahun 2024 itu uh, untuk tonasenya itu sampai November ya, saya sampai Desember itu 20.000 ton, tapi sampai November 16.000 ton. Kemudian untuk siapa saja yang kami support untuk basic collection service itu kita ada membangun satu sebenarnya piloting ya Bapak Ibu. Jadi untuk TPS 3R di Jakarta dan Bogor itu ada 3 TPS 3R. Yang untuk di Jakarta ini ada TPS 3R yang paling besar karena dia mampu untuk mengelola 40.000 ton per hari. Nanti akan saya ceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi di perkotaan. Karena di TPS 3R ini di Jalan Jowe atau di Jakarta ini, kami yang punya TPS 3R Jowe karena lokasinya di Jalan Jowe di Jakarta, itu adalah TPS 3R yang ada di perkotaan. Ini cukup complicated atau cukup kompleks lah permasalahannya ketika kita bicara perkotaan. Kemudian kita juga mensupport salah satu uh, perusahaan penyedia jasa pengelolaan sampah itu berada di bawah konsorsium RecoHub, itu sebenarnya Recosystem. Recosystem itu dia basic collection service juga. Kemudian di dalam satu hub itu dia ada collection, pengumpulan yang dari rumah tangga, kemudian dipilah di situ, kemudian masuk ke daur ulang. Jadi sampai ke keluar menjadi pellet lagi di situ. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan daur ulang, salah satunya adalah Waste for Change. Waste for Change itu kita bekerja sama dengan
unit usaha daur ulangnya Waste for Change. Fokus kami, kenapa kita di daur ulang? Fokus kami adalah daur ulang itu sebenarnya adalah bisnis Bapak Ibu, tetapi sampai hari ini untuk jenis-jenis plastik yang paling banyak di alam itu daur ulangnya tidak banyak. Jadi kami fokus untuk mensupport perusahaan daur ulang yang dia bersedia untuk mengelola sampah-sampah yang dia memang paling banyak di alam dan susah untuk daur ulangnya. Salah satunya adalah plastik film atau kalau kita nyebutnya kresek ya, itu kan paling banyak di alam sebenarnya. Nah, untuk daur ulang yang kita support adalah yang mengelola itu. Untuk Waste for Change dia mengelola kresek, HDPE. Kemudian untuk MLI yang ada di bawahnya Rekohab itu HDPE dan PP. PP itu yang plastik plastik gula itu Bapak Ibu. Jadi kita support ke daur ulang yang fokusnya di situ. Kemudian untuk program Zero Waste School sendiri itu ada 107 sekolah. Untuk universitas itu ada 6. Kemudian youth activist itu ada 434. Untuk youth activist ini di tahun 2025 ini akan kami libatkan untuk di masyarakat. Jadi kita akan melibatkan teman-teman youth yang sudah kita dampingi selama beberapa tahun untuk terjun ke masyarakat. Karena selama ini teman-teman youth masih tingkatannya masih di lingkungan mereka sendiri. Nah, kita akan coba ajak mereka untuk terjun di masyarakat bersama-sama dengan teman-teman dari kementerian dan dinas lingkungan hidup dan teman-teman kolaborator yang lain. Next. Nah, ini adalah mitra-mitra plastik smart cities. Kita ada bank sampah. Jadi kalau di tadi Pak Irfan sudah menyebutkan sampah itu jadi berkah. Kalau di WWF sekarang kami sedang mulai mencoba untuk merubah jargon itu, termasuk di teman-teman bank sampah, adalah sampahmu tanggung jawabmu. Jadi bank sampah yang kita dampingi itu ada bank sampah unit dan bank sampah induk yang di sana mereka tidak hanya melakukan pengumpulan, tetapi mereka juga melakukan edukasi kepada nasabahnya. Seperti apa sih sebenarnya, bagaimana sih mengelola sampah dari sumber dan pilihan-pilihan seperti apa yang dilakukan oleh nasabah untuk mengurangi plastik yang dia memiliki potensi bocoran ke lingkungan, seperti itu. Kemudian kita juga mensupport 3 perusahaan startup, itu Recycling Village, Rapo, dan Stufo Lab. Ini khusus untuk sampah-sampah yang dia memang jarang sekali untuk daur ulangnya. Salah satunya yang Stufo itu untuk banner. Jadi pengalaman kami waktu waktu kemarin pemilu baik pemilu maupun pilpres sampai ke pemilihan kepala daerah, sampah banner itu banyak sekali. Jadi salah satu yang kita support adalah yang mampu untuk, karena banner itu nggak bisa didaur ulang. Seperti yang kalau daur ulang kan dia, kalau bicara daur ulang itu artinya dia akan kembali lagi menjadi plastik yang dia menjadi produk plastik lagi gitu. Tapi untuk banner itu tidak bisa karena di situ dia ada banyak jenis yang ada di situ. Jadi banner itu hanya bisa dilakukan upcycle. Kemudian untuk agregator kita bekerja sama dengan asosiasi, kemudian lapak. Jadi kita juga support lapak. Kemudian untuk LSM kita juga bekerja sama dengan 13 LSM. Next. Nah, dari kegiatan kami dari 2021 hingga 2024, kami berusaha untuk mencoba menghitung berapa sih sebenarnya kontribusi kami untuk pada target pengurangan sampah daerah. Tetapi kami di sini menghitungnya hanya khusus untuk plastik ya Bapak Ibu, karena dari kami itu baseline-nya adalah plastik. Jadi kita mencoba, memang kontribusi kami cukup tidak banyak Bapak Ibu, meskipun kita sudah berjalan. Jadi kalau kita bicara tentang plastik atau sampah, BWF tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dari 4 tahun saja kami hanya mampu untuk berkontribusi yang warna hijau itu Bapak Ibu. Kecil sekali kalau dibandingkan dengan targetnya. Jadi memang ini harus
dilakukan bersama-sama dan berkolaborasi. Oleh karena itu di tahun 2025 ini itu kita pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta itu membuat kolaborasi bersama untuk salah satu pilot yang kita dampingi saat ini adalah di Jakarta Utara. Next. Nah, ini adalah lokasi kami. Next. Untuk Kabupaten Bogor memang kami belum masuk ke sana, tetapi ya semoga nanti kapan-kapan kita akan support juga di sana. Next. Untuk Nah, ini yang sebenarnya saya pengen cerita, seperti apa sih tantangannya dari proyek implementasi proyek PSC tersebut. Yang pertama, dari sisi regulasi dan kebijakan. Jadi, ada perbedaan regulasi untuk kawasan perkotaan dan perdesaan. Jadi, yang membuat sistem pengelolaan sampah di perkotaan itu menjadi lebih kompleks. Untuk di perdesaan, di keperdesaan yang notabene kabupaten, itu desentralisasi pengelolaan sampah itu cenderung lebih lebih apa ya, jalannya lebih halus gitu karena pemerintah desa itu memiliki otoritas untuk mengatur dan membuat sistem yang mengacu pada sistem pengelolaan sampah di tingkatan yang lebih tinggi. Jadi untuk di DIY sendiri beberapa desa itu sudah ada BUMDes, termasuk di Lombok, Bali itu banyak sekali BUMDes-BUMDes yang bermunculan. Jadi pengelolaan sampah dan BUMDes itu memiliki desa itu memiliki otoritas untuk memulai dari sumber. Jadi saya pernah mendampingi di Lombok itu per BUMDes itu pemerintah desa itu memang perdes yang mengharuskan warga untuk memilah dari sumber. Kalau tidak milah tidak diangkut seperti itu. Ada juga BUMDes desa yang menetapkan tipping fee itu bersama-sama dengan pembayaran air. Jadi kalau mereka mau nggak mau semua menjadi anggota menjadi pelanggannya TPS 3R. Kemudian kalau di perkotaan ini agak kompleks karena di perkotaan sendiri itu TPS 3R ini tidak bisa dikelola dengan menggunakan mekanisme BUMDes. Jadi mungkin sebagai contoh di Jowe itu untuk pengumpulan dan pengangkutan dari rumah tangga itu dilakukan oleh BPS RW dan beberapa private sector atau kalau kami nyebutnya itu penggerobak, kalau di Jogja juga nyebutnya mungkin penggerobak ya. Penggerobak yang itu notabene adalah informal. Kemudian yang informal seperti Pak Irfan tadi cerita, teman-teman penggerobak ini, mereka melakukan pemilahan, ada yang, karena di Jakarta lahannya cukup sempit, pemilahan itu dilakukan di jalan Bapak Ibu. Jadi ketika sampah itu diambil dari rumah tangga, mereka angkat di atas pickup, kemudian dibuka di sana, kemudian dipilah di situ. Yang akhirnya beberapa sampah yang dia lembar itu banyak yang berceceran gitu. Kemudian masuk ke TPS 3R baru itu menjadi ranahnya Satpel. Satpel itu di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Dan di situ untuk yang kami dampingi itu kita coba memaksimalkan pemilahan selain dilakukan karena pemilahan di jalan itu tidak efektif, hanya yang kelihatan saja dan kami mencoba untuk memaksimalkan pemilahan itu di TPS 3R yang kami support, yang kami revitalisasi di Joe. Itu kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan teman-teman dari pemerintah dan salah satu perusahaan swasta yang dia berkomitmen pada yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, IPR. Kemudian uh, uh, yang tadi saya kompleks tadi, jadi gimana ya? Kalau di desa itu kita bisa mengelola itu dengan mekanisme bisnis yang pengelolaan sampah di tengah itu akhirnya bisa lebih sustainable. Seperti mungkin kalau yang tinggal di Jogja, kalau Bapak Ibu melihat di Panggung Harjo, kemudian di Gosari, itu pengelolaan sampah di tengah itu cukup sustainable. Sedangkan untuk di kota, kalau Jakarta iya, karena APBD-nya cukup tinggi. Tetapi kalau kota yang APBD-nya tidak begitu tinggi, yang di tengah itu diserahkan ke KSM,
untuk melembagakan KSM ini agak kesulitan, seperti yang terjadi di Bogor. Jadi KSM ini menjadi lembaga yang gimana ya? Jadi lembaganya itu menjadi tidak formal karena kecuali makanya kami sekarang sedang berusaha seperti apa sih bagaimana menformalkan KSM yang di kawasan perkotaan. Salah satu yang kami jajaki adalah dengan mengkoperasikan KSM atau kelompok swadaya masyarakat tersebut. Kalau di pedesaan itu bisa di bawah BUMDes, jadi lebih ADART-nya lebih jelas, ini apa namanya pengelolaannya lebih jelas. Kalau di kota itu bentuknya KSM, jadi memang ini yang agak agak kesulitan. Kemudian untuk yang kedua itu regulasi yang membuat private sector untuk berkontribusi dalam pengurangan sampah, terutama bersifat plastik itu belum begitu mengikat, jadi sifatnya masih voluntary. Jadi kalau di kita itu mungkin nanti Pak Ucup dari LH akan lebih menjelaskan. Jadi kita ada Permen LH nomor 75 tahun 2019 itu adalah tanggung jawab produsen. Jadi dia berbicara tentang extended producer responsibility. Nah, itu sifatnya masih voluntary. Padahal salah satu pendanaan yang bisa diakses untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah adalah menggunakan pendanaan dari mekanisme IPR. Tapi di kita karena sifatnya masih voluntary, jadi ketersediaan pendanaan dari mekanisme IPR dalam pengelolaan sampah itu belum begitu besar. Hanya beberapa perusahaan yang sudah berkomitmen. Nah, Kemudian tapi mohon izin 2 menit lagi ya, Mbak. ya ya Bu, kepatuhan pada regulasi masih lemah, kemudian perubahan perubahan pemerintahan dan penganggaran ini cukup apa ya namanya cukup berpengaruh pada implementasi dari proyek kami. Kemudian keterbatasan infrastruktur persampahan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Nah, yang sekarang pemerintah kita itu sangat tergantung pada TPA pertama, kemudian menjadikan WTE dengan RDF itu menjadi solusi utama. Jadi pemilahan itu enforcement untuk pemilahan itu kurang greget gitu karena wah kalau nggak dipilah nggak apa-apa bisa jadi RDF seperti itu. Dan daur ulang nggak apa-apa bisa jadi RDF. Padahal itu hanya solusi jangka pendek menurut kami gitu. Kemudian rendahnya tingkat pengumpulan dan pengelolaan, keterlibatan masyarakat tadi disampaikan Pak Irfan, rendahnya keterlibatan sektor swasta seperti yang disampaikan tadi karena IPR masih voluntary, kemudian keberlanjutan dari pendanaan. Next. Nah, ini untuk rencana kita di tahun 2025, kita sekilas saja kami sekarang dengan Kementerian dan DLH kita menjadi kontributor untuk piloting pengelolaan sampah di Jakarta Utara yang menjadi targetnya Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian masih mengasisten TPS 3 RJW, memberikan technical assistant ke pemerintah Jakarta, Depok, dan Bogor. Kemudian meningkatkan TPS 3R yang ada di Jalan Jawa, ini request dari Depok dan 4 di Bogor. Kemudian untuk Panda Mobile atau edukasi masih akan kita lanjutkan. Next. Nah, untuk kita ya rencananya kita akan melakukan replikasi PSC Bapak Ibu untuk Denpasar, kemudian yang pasti itu DI Yogyakarta untuk insya Allah tahun-tahun ini kita akan mereplikasi di situ dan kemudian dengan Palangkaraya karena ada request dari Palangkaraya. Kemudian kita akan mensupport implementasi IPR bersama-sama dengan private sector dan juga dengan kementerian. Kemarin sudah berdiskusi dengan Pak tim dari Pak Agus, dari Direktorat Pengurangan Sampah. Kemudian kita akan mentargetkan 100 youth aktivis untuk tahun ini dan 50.000 rumah tangga. Kemudian kita akan melakukan policy dan advokasi itu untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih progresif dalam berkomitmen di Global Plastic Treaty, kemudian mensupport juga pemerintah dalam meningkatkan regulasi IPR dari voluntary ke mandatory.